Putusan ingkrah Pengadilan Negeri atau PN Kalianda terhadap seluas 75 hektar di Desa Sidosari, Kecamatan Latar, Kabupaten Lampung Selatan, yang digugat oleh LSM Pelita atau Maskadani CS resmi dieksekusi. Region Head PTPN 1 Regional 7, Tuhu Bangun memastikan proses penertiban dan pengosongan lahan berjalan sesuai hukum dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Tuhu menjelaskan, pelaksanaan penertiban dan pengosongan lahan HGU nomor 16 tahun 1997 dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari eksekusi yang telah diputuskan pada 31 Desember 2024 yang lalu. Lahan negara yang dikelola PTPN 1 Regional 7 kembali menjadi milik negara secara utuh dan akan digunakan sesuai amanat negara. Meski demikian, ia mengakui masih ada polemik dari sejumlah oknum yang menolak proses hukum tersebut. Narasi negatif yang disebarkan dianggap sebagai upaya inkonstitusional dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ia mengungkapkan kasus ini sudah bersih dan terang benderang, proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung telah clean and clear. Yang masih bertahan justru adalah oknum yang paham hukum. Sedangkan banyak okupan awam sudah sukarela menyerahkan lahan. Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan, proses pengamanan dilakukan secara humanis dengan menghindari kekerasan, namun pihak kepolisian tetap tegas dalam menghadapi potensi pelanggaran hukum. Yusriandi mengatakan, pihaknya menemukan satu senjata tajam saat pelaksanaan dan pelaku langsung diamankan. Sebanyak 4 orang ditahan untuk proses lebih lanjut. Proses pengamanan melibatkan sekitar 250 personil gabungan dari Polres, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Sebelumnya, diberitakan sengketa lahan bermula dari klaim Maskadani CS melalui LSM Pelita atas lahan seluas 150 hektar milik PTPN 1 Regional 7. Mereka menduduki lahan dengan alat berat dan menanaminya. Konflik ini berujung pada beberapa insiden, termasuk penganiayaan terhadap karyawan PTPN 1 Regional 7 yang berujung pada laporan ke polisi. Gugatan Maskadani CS ke PN Kalianda pada 2020 akhirnya kandas. Setelah melewati berbagai tingkatan pengadilan, Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Kalianda yang menyatakan lahan tersebut kembali menjadi bagian dari HGU nomor 16 tahun 1997 dengan seluas 4.984,41 hektar milik PTPN 1 Regional 7. Eksekusi dilakukan oleh PN Kalianda pada 31 Desember 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan pengosongan fisik oleh PTPN 1 Regional 7 hingga hari ini. Ini tanggal 13 Januari 2025 ada berupa kegiatan kelanjutan tentunya eksekusi lahan HGU PTPN 1 Regional 7 atau PTPN Group tepatnya, bahwa lahan ini berdasarkan HGU nomor 16 1997 luasnya 4.984,41 hektar. Pada perjalanannya masyarakat okupan menggarap dan menuntut bahkan kepada PTPN, tetapi dalam proses hukum lahan ini tetap merupakan aset negara, aset PTPN tentunya. Sehingga pada giliran terakhir putusan ingkrah dari Mahkamah Agung menetapkan sah dan tetap lahan ini adalah lahan negara, lahan PTPN berdasarkan legalitas atau legal standing kami adalah HGU nomor 16 1997 tentunya. Kemudian setelah itu maka kita melakukan mohon eksekusi berdasarkan putusan ingkrah dari Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri, ya, Pengadilan Negeri Kalianda ada di sini, Ketua Pengadilan menetapkan, kepanitiaan menetapkan melaksanakan putusan ingkrah real pada tanggal 31 Desember 2024. PTPN dalam hal ini terus mengedepankan humanisme, saya jelaskan, humanisme, kemanusiaan. Ya. Jadi kemanusiaan ini tentu ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu saudara sekalian para insan pers. Pertama, kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk sukarela keluar meninggalkan tempat ini. Yang kedua, bagi mereka masyarakat okupan juga kita menyediakan membantu kalau memang betul-betul yang tidak punya rumah dan miskin, mohon maaf digarisbawahi,
kita siapkan rumah transit 1 juta 1 kakak. Yang ketiga, pembongkaran rumah kita persiapkan tukang, transportasi. Dan berikutnya mereka kalau memang tidak juga punya rumah yang selama ini, kita siapkan pondok pesantren tapis Quran di tempat Bapak Kiai Haji Ismail. Bahkan anak-anaknya saya bujuk, yuk masuk kepada pesantren. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, teman-teman ini semuanya hampir 90% sudah sadar keluar. Ya. Nah, ya saya tambahkan lagi, mungkin teman-teman bisa dengar kemarin ada pondok pesantren. Pondok pesantren ini sudah setahun setengah tidak ada penghuni. Dan izinnya setelah kita cek ke Kementerian Agama maupun KUA, ini tidak ada. Didirikan di tengah areal HGU yang saya sebut tadi, di tengah sawit yang produktif, dan sawit kita dibunuh semuanya. Jadi tidak ada isu bahwa pondok itu berisi, kemudian peralatan-peralatan di dalam itu diinjek-injek dengan alat berat, tidak ada. Ya, alat itu sekarang ada barang bukti semua di gudang-gudang barang-barang daripada masyarakat Okuputan. Jadi sekali lagi, atas nama manajemen kesempatan ini saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Danrem, Pak Dandim, Kasirem ada di sini semua, terutama kepada Pak Pengadilan Negeri yang sudah mensupport, juga kepada Pemprov Kabupaten Lampung Selatan yang cukup mensupport melalui Satpol PP dan pihak-pihak yang terkait, juga kepada pemerintah gubernuran ya, yang juga mensupport kami untuk menertibkan hukum sebagaimana supremasi hukum, karena inilah aset negara. Mereka yang sudah terlanjur itu sebenarnya ketika kemudian menyatakan bersalah, PTPN membuka ruang untuk koordinasi, tapi tidak ada taliasi. Yang jelas bahwa kebun mereka sekarang yang 75 hektar ini digarap, bahkan kami masih memberikan toleransi 1 musim tidak kami ganggu untuk mereka miliki. Ya, untuk mereka miliki. Tapi sampai dengan hari ini juga masih ada provokator-provokator oknum yang mempengaruhi tidak mendaftarkan kepada PTPN. Dari lebih kurang sekitar 72 pekebunan, pekarangan yang saya maksud tadi, ini masih 20 kakak. Sisanya itu dipengaruhi oleh provokator oknum-oknum yang ada, tentu pihak berwajib yang tahu siapa-siapa saja itu. Ya, Lukman, ya, macam-macam, LSM juga ada gitu. Jadi yuk kita bangsa ini kita bangun bersama. Sekali lagi kepada Pak Kapolres yang jadi hari ini ya kami Polres selaku penanggung jawab keamanan dibantu juga teman-teman dari Kodim, dari Satpol PP, pemerintahan daerah. Pada intinya kami melaksanakan pengamanan eksekusi ya lanjutan dari tanggal 31 Desember ini dengan menggunakan teknik soft approach ya. Teknik yang sifatnya humanis ya, lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Boleh rekan-rekan tadi lihat ya bagaimana kami betul-betul mengamankan tanpa sedikit pun ada menggunakan unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Ya, pengamanan kami upayakan sudah maksimal. Ya, tadi meskipun ada satu kami temukan sajam, kami tindak tegas. Ya, tadi ada satu masyarakat pada saat pelaksanaan eksekusi ada yang membawa sajam, langsung kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Ya, kami amankan dan kami berharap kegiatan-kegiatan ini ya pada seluruh masyarakat agar betul-betul diperhatikan. Jangan sampai memasuki izin ya yang bukan memiliki haknya. Ya, kami ingatkan lagi pada seluruh masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melawan hukum. Demikian. Berapa yang diamankan, Bang? Persangkaannya apa? Ya, jadi sementara ada sekitar 4 orang yang diamankan. Ya, ada tadi pada saat diamankan kita menemukan sajam. Ya, sudah kita bawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Demikian. Pencegahan ya, Bang? Tempatnya membawa sajam atau ada Ada yang satu, provokator juga? satu termasuk juga yang provokator yang kita amankan. Mereka itu warga sini bukan? Bukan, Bukan. bukan polisi. Dan total personel yang diterjunkan gabungan berapa? Ya, kita gabungan dari teman-teman Kodim, Polres, Satpol PP, ya, dengan Dinas Kesehatan kurang lebih sekitar 250 personil yang kita libatkan dalam kegiatan pelaksanaan hari ini. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Tim Liputan Tegar TV melaporkan.